Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah maghrib yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Dialah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah yang telah mencipta, menjaga, memelihara seluruh alam semesta. Hanya kepada Allah sajalah kita semua beribadah, dan hanya kepada Allah sajalah kita semua beristi'anah, meminta pertolongan. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa tertuju kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah mengingatkan kepada kita semua bahwasanya di dalam diri kita ada qalbu, ada hati, yang apabila hati ini baik maka baiklah seluruh tubuh kita. Sebaliknya apabila hati kita rusak maka rusaklah seluruh tubuh kita. Karena itulah kajian kita insyaallah secara berkala 2 kali dalam sebulan ini diistilahkan dengan kajian qalbun salim, kajian hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang terhindar dari aneka macam sifat-sifat yang tercela. Karena sesungguhnya yang menentukan baik buruknya seorang hamba itu adalah hatinya. Ketika hati baik, insya Allah seluruh penglihatan, pendengaran, tingkah laku kita pada umumnya insya Allah akan menjadi baik pula. Namun sebaliknya jika rusak hati kita, maka akan rusak seluruh anggota tubuh kita. Jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah SWT. Pertemuan yang lalu telah kami sampaikan sebuah hadis yang dijadikan acuan dasar oleh para ulama kita untuk membagi, mengklasifikasi ajaran agama ini menjadi 3 bagian, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Insyaallah malam ini kita lanjutkan pada kajian yang kedua. Ini saya kutip dari satu kitab kecil sebetulnya yang judulnya adalah Arba'un wa Isruna Wasiyatan min Wasiyat Mursyid, 24 wasiat mursyid. Mursyid yang dimaksud dalam hal ini adalah guru kami, seorang guru kami secara langsung, yaitu Syekh Sayyid Al-Habib Abdul Rahim As-Segaf. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Tuan Muka. Beliau yang memberikan banyak sekali wasiat-wasiat. Kemudian saya himpun wasiat itu dalam sebuah kitab kecil. Saya pilih 24 yang kira-kira merupakan wasiat inti. Saya sampaikan wasiat yang kedua pada malam ini. Beliau berkata, "Iza kunta turidu an tatawajjaha
ila ilallahi bis salati wa fi ghairiha minal ibadat faltakun fi qalbika azamatullahi jalla jalaluhu malikil mulki rabbil alamin ittaji ilallahi biruhika wa nafasika wa qalbika hatta tahsya'a lahu jawarihuka wa takhda'a, yang artinya apabila kamu bermaksud untuk menghadap kepada Allah ya, di dalam salatmu, begitu juga pada ibadah-ibadah yang lainnya, maka hadirkanlah di dalam hatimu keagungannya Allah. Allah Azza wa Jalla Malikil Mulk, Allah penguasa, pemilik seluruh kekuasaan. Allah Rabbil Alamin, pencipta, pemelihara alam semesta. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ruh, dengan nafas dan dengan hatimu, sehingga seluruh anggota tubuh kita bisa khusyuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari wasiat tersebut sesungguhnya adalah bahwa di dalam ibadah itu hati kita mestilah ikut hadir, bukan hanya anggota tubuh kita. Itulah sebabnya para ulama sufi membagi ibadah itu menjadi 3 level, 3 tingkatan. Yang pertama disebut dengan ibadah saja. Yang kedua diistilahkan dengan ubudiyah, dan yang ketiga dinamakan dengan ubudah. Ini 3 tingkat ibadah kepada Allah. Saya ulangi, yang pertama dinamakan ibadah, yang kedua disebut dengan ubudiyah, dan yang ketiga disebut dengan ubudah. Nah, di dalam Al-Quran pada ayat terakhir surah Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadahlah kepada Tuhanmu sampai keyakinan itu mendatangimu. Jadi ibadah yang dimaksud dalam ayat itu dalam 3 levelnya tadi. Maka keyakinan juga ada 3 levelnya. Ibadah yang pertama yaitu ibadah dengan anggota tubuh kita. Ketika misalnya tadi kita sholat maghrib, kita berdiri, kita ruku, kita duduk, kita sujud, itu ibadahnya anggota tubuh. Ibadah anggota tubuh itu didasari kepada keyakinan yang disebut dengan ilmu yakin. Kemudian tingkatan ibadah yang kedua yaitu ibadahnya hati. Ibadahnya hati disebut dengan ubudiyah. Kalau diterjemahkan secara bebas bahasa Indonesia, terjemahannya ya penghambaan, penghambaan kepada Allah. Ubudiyah ini didasari atas keyakinan yang disebut dengan ainul yakin. Ainul yakin. Kemudian tingkatan ibadah yang ketiga yaitu ibadahnya ruh yang disebut dengan ubudah, dan itu didasari kepada keyakinan yang disebut dengan hakul yakin. Jadi keyakinan itu 3 levelnya: ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Saya berikan satu permisalan perumpamaan supaya kita mudah memahami. Misalnya ada sahabat teman yang sangat saya percayai, misalnya katakanlah misalnya Pak Fajar yang sampaikan ke saya, Ustaz, di rumah ada madu yang sangat manis. Dia sampaikan ke saya, di rumah ada madu yang sangat manis. Karena selama ini berinteraksi dengan beliau, saya tahu betul kejujurannya, tidak pernah sekalipun menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan. Maka saya yakin bahwa di rumah beliau ada madu yang manis. Keyakinan saya itu disebut dengan ilmu yakin. Keyakinan semata-mata atas dasar ilmu pengetahuan informasi yang beliau sampaikan. Itu namanya ilmu yakin. Kemudian beliau ajak saya ke rumahnya. Ayo Ustaz, jalan-jalan ke rumah. Ikutlah saya ke rumah beliau. Sesampainya di rumahnya, disuguhkanlah madu itu di hadapan saya. Mata saya jelas melihat madu tersebut. Maka keyakinan saya yang pertama bertambah. Keyakinan saya yang kedua ini didasarkan atas dasar bukan sekedar ilmu,
informasi saja, tapi berdasarkan pengamatan. Maka itu disebut dengan ainul yakin. Nah, setelah itu beliau mempersilahkan, silakan Ustaz dicicipi madunya. Maka saya cicipilah madu itu. Saya merasakan ternyata madu itu betul-betul manis, beda dengan madu-madu yang lain. Maka keyakinan saya kok semakin bertambah. Inilah yang dinamakan dengan hakul yakin, keyakinan yang sebenar-benarnya. Keyakinan bukan hanya karena ilmu, karena penglihatan, tapi keyakinan karena sudah merasakannya. Itulah sebabnya ada ungkapan di kalangan para ulama sufi, man lam yazuk lam yaqri. Barang siapa yang tidak merasakan, maka dia tidak akan mengetahuinya. Jadi hanya dengan merasakan maka kita akan mengetahui. Ada satu cerita, ada seorang tokoh sufi, ya, dengan seorang tokoh filsafat yang mengandalkan rasio akalnya. Keduanya berkumpul di satu tempat. Nah, selesai itu kemudian berpisah. Maka masing-masing ditanya. Yang pertama ditanya tokoh filsafat ini yang mengandalkan rasionya, mengandalkan akalnya. Ditanya, bagaimana hasil pertemuanmu? Maka beliau menjawab, saya tahu apa yang dia rasa. Jawabnya seperti ini, saya tahu apa yang dia rasakan. Setelah itu ditanyalah tokoh sufi tadi, bagaimana hasil pertemuanmu ya, dengan orang yang alim itu, yang ahli filsafat itu? Maka apa jawaban beliau? Beliau menjawab, saya rasakan apa yang dia tahu. Kalau yang pertama tadi dia katakan, saya tahu apa yang dia rasakan. Kalau yang kedua dia jawab, saya rasakan apa yang dia tahu. Dia bukan sekedar diketahui saja, tapi dirasakan. Begitulah ibadah. Maka dalam wasiat tadi disebutkan, apabila ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di dalam salat, tapi bukan hanya dalam salat, dalam semua ibadah, maka kita mesti menghadapkan roh kita, hati kita, nafas kita, supaya apa? Kita bisa khusyuk. Jadi intinya adalah bagaimana supaya salat terutama itu bisa khusyuk. Nah, apa itu khusyuk? Ya. Ulama kita berbeda dalam mendefinisikan khusyuk. Mengapa demikian? Kalau kita membaca definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama fikih dengan definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama sufi, kita akan menjumpai ada satu perbedaan. Biasanya kalau ulama fikih memberikan pengertian, memberikan definisi, itu tidak terlalu banyak perbedaannya, ya mirip-miriplah pengertiannya. Tapi kalau ulama sufi yang mendefinisikan sesuatu, biasanya berbeda. Satu istilah saja bisa sampai ratusan pengertiannya. Ditanya saja apa itu taubah, banyak sekali pengertiannya. Ditanya apa itu takut, banyak pengertiannya. Mengapa seperti itu? Ulama fikih biasanya memberikan pengertian atau mendefinisikan sesuatu berdasarkan apa yang dipelajari dan apa yang dihafal. Jadi apa yang dipelajari, apa yang dihafal, itu yang disampaikan, sehingga biasanya tidak terlalu berbeda. Tapi kalau ulama sufi mendefinisikan sesuatu, itu bukan hanya berdasarkan yang dibaca, yang dipelajari dan dihafal, tapi berdasarkan kepada apa yang dirasakan dan apa yang dialami. Nah, yang dirasakan dan dialami itu kan berbeda-beda, sehingga kemudian berbeda-beda pula lah ketika menjelaskannya. Kalau kita ditanya apa itu takut kepada Allah, perasaan kita beda-beda, maka berbeda-beda cara memberikan penjelasan. Ya, tapi pada intinya khusyuk itu adalah kesadaran sepenuhnya di dalam hati bahwa orang yang salah tersebut sedang menghadap kepada Allah. Itu khusyuk namanya. Dimulai dari kesadaran hati dulu. Maka tidak mungkin seseorang itu khusyuk kalau hatinya tidak sadar bahwa dia sedang menghadap Allah. Kalau kita sadar, saya ini sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan hadirlah di dalam hati kita azamatullah, keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasa orang bertanya seperti ini, Ustaz, saya agak malas salat di masjid A. Nah, kenapa Pak? Karena
di situ biasanya imamnya baca ayat dari Al-Quran besar, maksudnya di luar dari juz amma. Saya jarang dengar ayat-ayat yang dibaca, tidak tahu artinya apa, tidak tahu maksudnya apa. Jadi saya cari saja masjid yang imamnya biasa baca surah-surah yang pendek, yang sering saya dengar, yang saya hafal. Nah, kenapa seperti itu? Tidak bisa saya khusyuk kalau yang dibaca yang saya tidak hafal. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, sekalipun ayat yang dibaca oleh imam itu kita tidak tahu artinya, tapi kalau hati kita sadar yang dibaca adalah kalamnya Allah, firmannya Allah, pasti tumbuh di dalam hati kita itu keagungan terhadap Allah dan ada rasa takzim terhadap ayat-ayat yang dibaca tersebut, sekalipun kita tidak tahu artinya. Jadi mesti ada kesadaran dulu di hati, saya ini sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itulah yang lalu saya bacakan sebuah hadis agak panjang yang di ujungnya itu ketika Nabi ditanya apa itu ihsan, kan Nabi menjawab seperti ini: anta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seperti engkau melihatnya. Di situ satu saja Pak pemahaman ulama kita. Tapi penggalan yang berikutnya itu ada dua cara ulama kita menerjemahkan. Yang pertama, dan ini yang umum, fa illam takun tarahu, maka jika engkau tidak bisa sampai pada tingkat seperti melihat Allah itu, fa innahu yara, sesungguhnya Allah yang melihatmu. Itu penerjemahan yang paling umum. Tapi sebetulnya ada cara pemahaman dan penerjemahan yang kedua. Seperti apa itu? Fa illam takun, berhenti di situ Pak. Bukan fa illam takun tarahu, tapi fa illam takun, barulah dilanjutkan tarahu. Maknanya menjadi berbeda. Apa itu? Fa illam takun, maka jika engkau sudah tidak ada, tarahu, pada saat itu engkau akan melihat Allah. Jadi kita baru bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan basirah, dengan mata hati itu apabila kita ini sudah tidak ada. Selama kita masih ada, kita tidak akan mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya Pak? Kita masih ada, kita masih membesarkan diri, masih ada ego kita, sehingga di dalam salat itu pun yang kita ingat semua tentang diri kita saja. Maka selama kita tidak mampu memfanakan, menghilangkan diri, tidak bisa kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka supaya bisa sampai pada tingkat khusyuk, fanakanlah, hilangkanlah, binasakanlah diri kita. Ada ungkapannya ulama kita, wa fi fana'i fana'i wa fi fana'i wajadtu anta. Di dalam kefanaanku, fanalah kefanaanku, dan di dalam kefanaanku itulah saya mendapati dia. Jamaah maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kembali ke khusyuk lagi. Sekarang kita masuk ke fikihnya sedikit Pak. Karena terlalu jauh meninggalkan fikihnya. Apa hukumnya khusyuk di dalam salat? Dua pendapat ulama kita. Sebagian besar ulama berpendapat khusyuk itu adalah fadilah. Fadilah artinya keutamaan. Tapi ada juga ulama kita yang berpendapat khusyuk itu bukan sekedar fadilah, tapi dia adalah fadilah, kewajiban. Jadi ada ulama yang mengatakan khusyuk itu kewajiban, ada ulama yang mengatakan khusyuk itu keutamaan. Nanti konsekuensinya itu akan berbeda. Bagi ulama yang berpendapat bahwa khusyuk itu adalah kewajiban, kalau tidak khusyuk berarti salatnya tidak sah, karena dia meninggalkan satu kewajiban di dalam salat. Tapi bagi ulama yang mengatakan bahwa khusyuk itu adalah fadilah, keutamaan, sekalipun tidak khusyuk, salatnya tetap sah. Hanya tentu saja keutamaannya akan menjadi berkurang. Nah, mayoritas ulama kita mengikuti pendapat ini Pak, dengan alasan pernah ada yang salat di masa Nabi, terus banyak sekali gerakannya pada saat salat itu. Maka Rasulullah SAW kemudian memberikan komentar, seandainya hatinya khusyuk, maka dia tidak akan seperti itu. Artinya secara fikih salatnya sah.
Akan tetapi pasti keutamaannya akan berkurang karena hatinya tidak khusyuk. Nah, yang jauh lebih penting lagi bagi kita, apa saja kiat-kiatnya supaya sholat itu bisa menjadi khusyuk. Supaya saat kita khusyuk, banyak yang diajarkan oleh para ulama kita. Di antaranya saja, yang pertama, ada hal-hal yang mesti kita jaga, yang mesti kita hindari. Apa saja itu? Satu, menjaga pikiran kita, akal kita, dan menjaga hati. Di dalam Al-Quran misalnya disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat apabila kalian dalam keadaan mabuk. Ya. Hatta ta'lamu ma taqulun. Silahkan kalian mendatangi salat apabila kalian sudah dalam keadaan bisa mengetahui apa yang kalian ucapkan. Jadi ini ayat melarang orang yang mabuk untuk salat. Mabuk yang dimaksud di sini bukan hanya mabuk karena minuman keras, tapi termasuk keadaan-keadaan yang lain yang kurang lebih sama dengan orang yang mabuk, yang menghilangkan atau paling tidak mengurangi kesadaran pikiran dan hatinya. Seperti apa itu? Mengantuk sekali atau capek sekali. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, "Idza na'isa ahadukum wa huwa yusalli." Kalau ada salah seorang di antara kalian yang mengantuk sekali, lalu dia mau salat, kata Nabi, "Falyan, lebih baik dia pergi tidur dulu." Tidur saja dulu. Hatta yadhhabu anhu an-nawm, sampai ngantuk itu betul-betul hilang dari dirinya. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is, karena kalau ada orang dia paksa dirinya untuk salat padahal dia mengantuk, la'allahu yastaghfir fa yasu'u nafsi. Bisa saja terjadi lain yang mau dia ucapkan dan yang terucap, maunya minta ampun sama Allah, malah dia mencaci maki dirinya sendiri. Ya, jadi salatlah dalam keadaan tidak kita mengantuk, tidak capek sekali, ya, sehingga tidak terjadi seperti itu. Apalagi yang mesti dijaga perut, Pak. Nabi sampaikan, la salata bi hadratit ta'am wa la huwa yudafi'u ahbasan. Tidak ada salat dalam keadaan makanan sudah tersaji, dan tidak ada juga salat dalam keadaan menahan kotoran yang mau keluar dari dua jalan ini. Jadi ada dua keadaan di mana Rasulullah melarang orang salat. Sekalipun kalau bahasa fikihnya ya larangan makruh. Tapi meskipun larangan makruh, karena Nabi sudah larang, sebenarnya kita jauhi yang dilarang oleh Nabi itu. Satu, salat ketika makanan sudah tersaji. Apalagi kalau sudah lapar. Karena kalau kita lapar sekali, makanan sudah ada, kita pergi salat, besar kemungkinannya dalam salat kita ingat makanan. Kemudian salat dalam keadaan menahan hadas. Meskipun ulama kita membuat rincian, kalau misalnya tidak terlalu besar keinginan ini, Pak, ya, tidak terlalu besar keinginan, nah, boleh kita salat. Kan biasa kalau musim-musim hujan, kadang-kadang ada sedikit perasaan seperti mau berhenti, tapi tidak terlalu mengganggu. Tapi ada juga keadaan seperti mau peringatan saja, mau sekali buat kecil. Kalau seperti ini lebih baik dibatalkan salatnya, tunaikan dulu hajatnya. Nah, setelah itu baru kita ulangi salat. Yang berikutnya yang perlu dijaga adalah pandangan mata kita. Pandangan mata. Nabi perintahkan, ij'alu basarakum haitsu tasjudun. Arahkan pandangan matamu ke tempat di mana kalian akan sujud. Ya, kalau kita salat, sunnahnya itu melihat ke tempat sujud kita, supaya kita ingat asal penciptaan. Asal penciptaan kita, terutama manusia pertama, nenek kita itu Adam alaihissalam, yang diciptakan dari tanah. Maka kita tidak menyombongkan diri, ternyata kita ini rendah, tiap hari diinjak-injak. Tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan, bisa kita sombongkan dalam diri kita. Nabi pernah melarang sekelompok sahabat yang kalau saat itu dia melihat ke langit seperti ini. Kata Nabi Muhammad SAW, yang fauna wasal ila sama, ada apa dengan sekelompok orang ini sehingga mereka salat sambil menadahkan pandangannya ke langit. Pernah Aisyah bertanya kepada Nabi, an iltifatir rajuli fi shalah, seseorang yang banyak menoleh di dalam salatnya.
apalagi ikhtilas syaitan min salatil abdi, itu rampasan yang dilakukan oleh syaitan pada salat salah seorang di antara kalian. Nah, apalagi yang mesti dijaga pendengaran kita. La tusallu khalfan naim wala mutahaddis. Jangan salah di antaranya di dekat orang yang masih cerita-cerita. Karena kalau ada orang di dekat kita asik cerita-cerita, lalu kita salah di dekatnya, apalagi kalau ceritanya salah, pasti kita terganggu. Baik, tidak benar ini ceritanya. Jadi kalau selesai salah saya meluruskan. Kemudian jaga juga penciuman kita. Bahkan bukan cuma penciuman kita, penciumannya orang. Itulah sebabnya Rasulullah melarang sahabat yang sudah mengkonsumsi makanan yang baunya menyengat untuk pergi ke masjid. Nabi larang jangan duduk ke masjid. Kalau sudah makan, misalnya bawang, karena baunya bisa mengganggu orang lain. Itu kiat yang pertama yang diajarkan oleh ulama kita. Yang kedua, supaya bisa khusyuk, ingat kematian. Ingat kematian. Nabi pesankan uzkur al-mauta fi salatik. Ingat mati dalam salatmu. Fa inna rajula idza zakara al-maut, orang itu kalau dia ingat mati, fa harra ayyusin salat. Dia akan terdorong untuk memperbaiki salatnya. Dan bahasa yang Nabi sampaikan, sholli salatan muwaddi. Salatlah seperti salatnya orang yang mau berpisah. Maksudnya begini. Alhamdulillah tadi kita sudah salat maghrib berjamaah. Tidak ada jaminan bahwa kita masih akan hidup sampai masuk waktu Isya. Sekalipun tinggal beberapa menit ini masuk waktu Isya. Tapi kalau Allah menghendaki kematian salah seorang di antara kita misalnya, dengan mudah itu terjadi. Wa ma amrus sa'ah illa kalamul basar. Kiamat saja kata Allah di dalam Al-Qur'an, dan tiada kiamat itu kecuali hanya seperti sekejap kedipan mata saja. Apalagi kematian orang per orang. Jadi mestinya pada waktu salat maghrib tadi kita jadikan salat itu seperti salat perpisahan. Seakan-akan kita tidak akan hidup lagi sampai masuk waktu Isya. Nah, kalaupun misalnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur kesempatan kepada kita untuk salat Isya, maka jadikan salat Isya yang akan kita kerjakan setelahnya ini seperti salat yang terakhir. Karena tidak ada jaminan kita masih akan hidup sampai masuk waktu subuh. Siapa yang berani menjamin? Ya, menjamin dirinya dia akan hidup sampai masuk waktu subuh? Tidak ada. Bisa saja kita pulang ke rumah, lalu kita tidur dan tidak bangun-bangun lagi. Atau kita keluar dari masjid ini pulang ke rumah, mohon maaf, ada sesuatu yang terjadi di jalanan, sehingga kita tidak sempat lagi untuk salat subuh. Jadi setiap melakukan satu salat, pesannya Nabi, jadikan salat itu seperti salat perpisahan. Ya, karena tidak ada jaminan kita akan masih hidup sampai masuk waktu salat yang berikutnya. Dan yang ketiga yang diajarkan oleh ulama supaya salat itu bisa khusyuk, yaitu dengan merenungkan bacaan dan gerakan dalam salat. Tentu ini agak panjang Pak ya, tapi paling tidak saya ambil satu saja. Pada saat kita memulai salat, kita mengangkat kedua tangan, ya, mengangkat kedua tangan dihadapkan ke arah kiblat sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar. Orang angkat tangan itu tanda menyerah, tanda menyerah. Dan seseorang hanya akan menyerahkan dirinya kepada pihak yang diyakini lebih kuat dari dirinya. Kalau ada anak-anak kecil datang menodongkan senjata mainan, menyerah, kita tidak akan menyerah. Ini anak kecil lebih lemah dari saya, senjatanya lagi senjata mainan. Tapi kalau misalnya ya, katakan ada prajurit yang todongkan senjata, ya, saya tidak punya kekuatan apa-apa ini, ya sudah saya menyerah, saya angkat tangan. Jadi pada saat kita mengangkat kedua tangan itu di dalam salat, karena kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Kenapa kita serahkan diri kita kepada Allah? Kita yakin hanya Allah yang besar. Maka disertailah dengan ucapan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Maka jika ada orang yang salah, tapi selesai salat dia membesarkan dirinya, berarti dia tidak khusyuk dalam salatnya, bahkan sejak memulai salat. Kita salat tak berikrar hanya Allah yang maha besar.
berarti saja kecil, semua makhluk kecil, dunia ini kecil. Tapi begitu selesai salat kita besarkan diri, berarti kita tidak merenungkan makna dari ucapan Allahu Akbar itu. Nah itu baru permulaan di dalam salat kita. Jadi pada intinya saya sampaikan kembali, apabila ada di antara kita yang hendak menghadap kepada Allah, baik itu di dalam salat atau pada ibadah-ibadah yang lainnya, maka mari kita hadirkan di dalam hati keagungannya Allah, Malikul Mulki, Raja di Raja, Pencipta, Penguasa, Pemelihara alam semesta. Mari kita menghadap kepada Allah dengan ruh, dengan hati, dan dengan nafas kita, sehingga seluruh anggota tubuh khusyuk dan tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu Pak pengantar sampaikan. Seperti biasa saya berikan waktu yang mencukupi. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ada yang mau ditambahkan, baik yang berkaitan dengan pembahasan tadi atau masalah agama yang lain di luar dari yang saya sampaikan, saya rasa. Ada Pak? Silakan. Ustaz, saya mau tanya mengenai ruh keluar masuk itu, apakah sudah masuk namanya tadi itu? Nafas Pak ya? Ya, keluar masuk. Nafas ya? Ya, keluar masuk. Yang golongan ketiga tadi apa? Ya Pak. Oke. Baik. Ulama kita mengajarkan bahwa hati itu berzikir, nafas juga ada zikirnya. Ya. Kalau nafas itu berzikir, itu diantaranya dengan zikir nafi isbat. Nafi itu artinya meniadakan, isbat itu menetapkan. Meniadakan itu dengan ucapan la ilaha, menetapkan itu dengan ucapan illallah. Jadi setiap kita menarik nafas itu disertai dengan ucapan la ilaha. Kita hembuskan disertai dengan ucapan illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setiap ditarik nafas itu disertai dengan ucapan la ilaha, dihembuskan illallah. Ya, meskipun dalam berbagai kelompok tarikat itu beda-beda tarikan nafas, tapi intinya di situ. Ditarik la ilaha, dihembuskan illallah. Ada yang pernah bertanya di suatu pengajian, Ustaz, jangan sampai kita meninggal pada saat mengucapkan la ilaha. Berarti artinya apa? Tidak ada Tuhan. Nah, pertanyaannya, orang yang meninggal itu menarik nafas atau menghembuskan nafas? Itu Ustaz, katanya ada pernah saya dengar kalau masuk terus itu hilang, katanya dia di Mekah, kalau keluar hilang terus ke Madinah. Apa betul? Ya gini Pak, orang yang meninggal kan biasa kita katakan Pak, dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ya betul? Tidak pernah kita katakan orang meninggal itu dia menarik nafasnya yang terakhir. Ya namanya meninggal menghembuskan nafas. Jadi tidak mungkin Pak meninggal itu pada saat menarik nafas, meninggal itu menghembuskan nafas. Jadi kita tarik nafas la ilaha, dihembuskan ya Allah. Mungkin pada awalnya mohon maaf, pada awalnya karena belum terbiasa harus penyesuaian la ilaha illallah. Tapi kalau sudah terbiasa dia akan berjalan secara otomatis. Sama kayak Muhammad waktu belajar bawa mobil, saya begitu, mungkin Bapak juga begitu. Kan ini perlu penyesuaian antara pikiran, antara tangan dengan kaki ini. Kadang-kadang ada ketidakcocokan, tapi begitu kita sudah lancar, tidak perlu lagi dipikirkan Pak, secara otomatis itu berjalan sendiri. Seperti itu juga dengan zikir. Nah hati juga berzikir. Kalau hati itu diantara zikirnya dengan zikir Ismullah, namanya Allah, namanya Allah, Allah, Allah. Setiap jantung berdetak Allah, berdetak lagi Allah, berdetak lagi Allah. Jadi tidak pernah hati kita ini berhenti untuk berzikir. Setiap berdetak Allah, 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 Allah. Mohon maaf, Bapak Ibu sekalian. Ada sebagian kalangan yang berpendapat tidak boleh berzikir lebih pendek daripada kalimat la ilaha illallah. Ya, sudah ada yang pernah mendengar, oh tidak boleh itu zikir Allah, 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 Allah misalnya. Ini pendapat keliru. Ya, pendapat yang keliru. Kenapa keliru? Satu, kita ambil ayat Al-Quran.
Di Al-Quran kan jelas ada ayat, sebutlah nama Tuhanmu. Banyak sekali dalam Al-Quran ini sebut nama Tuhanmu. Ya. Siapa namanya Tuhan? Di antaranya nama Tuhan itu Allah. Jadi kalau kita menyebut Allah, berarti kita sudah melaksanakan perintah Allah, menyebut nama Tuhan Allah. Di hadis juga disebutkan oleh Nabi, kiamat itu tidak akan terjadi selama masih ada di dunia ini yang mengucapkan Allah, Allah. Itu Nabi sampaikan di hadis. Jadi selama masih ada yang mengucapkan Allah, Allah, maka kiamat tidak akan pernah terjadi. Maka berbanyak zikir. Zikir dua pengertiannya. Ada zikir dalam arti mengingat, wasilahnya, medianya hati. Ada zikir dalam arti menyebut, alatnya itu lisan. Kalau zikir dengan hati, tidak ada batas waktunya, tidak ada tempatnya, tidak ada keadaan khususnya. Di semua tempat, di semua waktu, di semua keadaan, silakan berzikir dengan hati. Itu yang dimaksud oleh Aisyah. Karena Rasulullah SAW yazkurullah fi kulli ahyani. Rasulullah itu senantiasa berzikir sepanjang hidupnya. Tapi kalau zikir dengan lisan, ada waktu-waktu tertentu yang dikhususkan, di antaranya di waktu pagi dan di waktu petang. Nah, itulah sebabnya ada namanya zikir pagi dan petang. Ada zikir setelah selesai sholat, itu zikir lisan, Pak. Tapi kalau zikir hati sepanjang waktu, sepanjang waktu. Kalau Nabi dalam tidur pun beliau berzikir. Kalau kita tidak bisa, orang awam ini, maka sebelum tidurlah kita berzikir. Tapi kalau zikir lisan, paling tidak pagi petang, pagi petang. Pagi itu setelah selesai salat subuh sampai matahari terbit. Petang itu setelah selesai salat asar sampai matahari terbenam. Itulah hikmahnya. Coba kita perhatikan. Kalau selesai salat isya, ada salat sunnah ba'diyahnya. Selesai salat maghrib, ada salat sunnah ba'diyahnya. Selesai salat zuhur, ada salat sunnah ba'diyahnya. Tapi selesai salat subuh, tidak ada salat sunnah ba'diyah. Selesai salat asar, tidak ada salat sunnah ba'diyah. Kenapa tidak ada? Kata sebagian ulama, karena Allah memberi kita kesempatan yang seluas-luasnya pada kedua waktu itu untuk memperbanyak zikir. Jadi perbanyak saja zikir. Di dalam Al-Quran, kalau disebut amal, sifat yang paling sering mengikuti itu amal saleh. Di Al-Quran kan sering begitu, amalan sholihan. Tapi kalau zikir, kata apa yang paling sering mengikuti dalam Al-Quran? Zikran, zikiran. Itu di Al-Quran. Kata yang paling sering mengikuti zikran kasiran, zikir yang banyak. Jadi tidak usah terlalu khawatir, jangan sampai salah baca, ini salah harakatnya, salah nanti lagi terjemahannya. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang utama itu dengan hati kita. Ya, bukan dengan huruf dan kata-kata. Ini penting, Pak, tapi bukan itu yang terpenting. Kan mungkin ada orang awam dia baca zikir-zikir, mungkin ada salah baris, Pak. Ya, karena tidak terlalu tahu bahasa Arab. Tidak ada masalah. Yang Allah perintahkan zikir saja sebanyak-banyak. Tapi paling tidak, maaf, saya pesankan kepada diri saya, pada jamaah sekalian, paling tidak tunaikan 3 hak dalam zikir di setiap pagi dan petang itu. Tunaikan 3 hak. Yang pertama haknya Allah, yang kedua haknya Rasul, yang ketiga hak diri kita sendiri. Paling tidak itu 3. Apa itu haknya Allah? Bacalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Tiap pagi sore baca. Yang kedua haknya Rasul. Apa itu haknya Rasul? Bacalah salawat kepada beliau. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau bisa sempurna salawat Ibrahimiyah seperti yang tadi ajarkan. Kemudian yang ketiga hak diri kita sendiri. Apa itu hak diri kita? Melalui istighfar. Minimal yang pendek, astaghfirullah. Ya. Kalau mau agak panjang sedikit, astaghfirullah wa atubu ilaih. Mau yang lebih panjang lagi, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan akan lebih sempurna lagi kalau yang kita baca pagi dan sore itu sayyidul istighfar,
raja atau penghulunya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mungkin itu Pak ya. Wallahu a'lam. Terakhir Ustaz, mewakili jemaah ini mohon pencerahan kembali untuk yang permasalahan yang secara umum kita mau hadapi ini ke depan, yaitu Idul Adha. Walaupun di sosial media ini sudah banyak sekali pemberitaan dan sudah sudah ada fatwa atau maklumat dari Majelis Ulama Indonesia. Mungkin ya, dijelaskan. Siap. Saya juga banyak menjelaskan itu di media sosial karena banyak sekali pertanyaan, daripada berulang-ulang saya jelaskan, saya bikinkan saja dalam satu pengajian itu ada yang tanya, saya rekam dan saya nanti saya tanya, tapi tidak apa-apa saya sampaikan kembali. Jadi seperti ini Pak, dalam menetapkan kapan hari raya Idul Adha kan harus diketahui dulu kapan 1 Zulhijjah. Karena Idul Adha itu jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Tidak mungkin bisa sampai ke tanggal 10 sebelum diketahui dulu tanggal satunya. Kan itu dulu Pak, tanggal satunya dulu. Nah, bagaimana cara menetapkan tanggal 1? Kalau mau secara umum, bagaimana cara menetapkan awal bulan? Bukan hanya Zulhijjah, tapi semua bulan-bulan Qamariyah. Secara umum, saya tidak sebut ru'yah hisab, secara umum ada 3 versi ulama kita. Versi pertama, yaitu yang memperlakukan apa yang diistilahkan dengan kesatuan matlaq. Kesatuan matlaq. Apa itu kesatuan matlaq? Di mana saja di belahan bumi ini ada wilayah yang bisa meru'yah, melihat hilal pada satu malam, maka itu berlaku pada wilayah-wilayah yang lain. Itulah sebabnya disebut dengan kesatuan matlaq. Jadi katakanlah misalnya, kalau Arab Saudi berhasil meru'yah sehingga ditetapkan satu malam itu sebagai malam tanggal 1, maka mestinya berlaku juga di Indonesia, berlaku juga di Amerika, berlaku juga di Eropa. Itu namanya kesatuan matlaq. Satu. Yang kedua, perbedaan matlaq. Ini pendapat ulama kita yang kedua. Apa itu? Tiap-tiap wilayah melakukan ru'yahnya sendiri-sendiri. Silahkan Saudi meru'yah, Eropa meru'yah, Amerika meru'yah. Kami juga di Indonesia akan melakukan ru'yah, sehingga hasilnya bisa berbeda. Nah, ini semua ada dasarnya. Kalau yang berpegang kepada kesatuan matlaq, dasarnya itu keumuman hadis Nabi. Nabi pernah bersabda seperti ini: As-sahru tis'un wa ishruna yauman. Jumlah bulan dalam satu tahun, jumlah hari dalam satu bulan itu 29. Jumlah hari dalam satu bulan 29. Karena itu dihitung dari lamanya bulan mengelilingi bumi. Bulan itu satu kali mengelilingi bumi 29 hari, sekian jam. Tidak persis 29 hari Pak, tapi tidak sampai juga 30 hari. Makanya jumlah hari bisa 29, bisa 30. Nah, kalau sudah 29 hari, kemungkinannya hari berikutnya bisa pindah bulan ke tanggal 1, bisa juga masih bulan itu, jadi tanggal 30. Nah, itu Nabi sampaikan, janganlah kalian memulai puasa sampai kalian melihat bulan, jangan mengakhiri puasa sampai kalian melihat bulan. Hadis ini umum. Nabi katakan janganlah kalian itu berarti semua orang Islam. Itulah yang dipahami ulama yang berpegang kepada kesatuan matlaq. Yang kedua, apa dasarnya pendapat ulama kita yang kedua tadi, yang mengatakan berbeda? Pernah ada kasus seperti itu di masanya sahabat. Ada perbedaan menetapkan awal bulan antara penduduk Madinah dengan penduduk Syam. Lalu Abdullah bin Abbas ditanya, apa jawabannya Abdullah bin Abbas? Beliau mengatakan, "Hakaza amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Begitulah kami diperintah oleh Rasul
Itulah mazhab Syafi'i. Di Indonesia ini kan banyak mengikuti mazhab Syafi'i. Makanya Indonesia menganut paham perbedaan matwa. Saudi silakan melihat, Indonesia juga melihat. Sebetulnya ada lagi versi ketiga, Pak. Ada yang mengatakan kalau selain Zulhijjah boleh berbeda matwanya, tapi kalau untuk Zulhijjah tidak boleh berbeda. Loh, kenapa Zulhijjah dibedakan dengan yang lain? Karena Zulhijjah itu berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji, dan semua manasik tata cara haji itu ada di Makkah. Jadi mestinya mengacu saja ke sana. Sekali lagi saya katakan, semua pendapat ini ada dasarnya. Tidak ada yang salah, Pak, secara agama. Tidak ada yang salah secara agama. Boleh memilih yang mana saja. Cuma sebetulnya ulama kita itu membuatkan satu kaidah. Ulama kita sudah merumuskan satu kaidah. Apa kaidahnya? Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Kalau dalam persoalan yang berkaitan dengan ranah publik, keputusan pemerintah itu yang menyelesaikan perbedaan. Jadi kalau dari 3 pendapat tadi sudah dipilih, oh ini diputuskan pemerintah, mestinya selesai itu perbedaan. Semua taat, mestinya seperti itu. Tapi apakah disalahkan yang tidak taat? Ya, tidak boleh juga disalahkan karena ada dasarnya. Tapi idealnya seperti itu, sehingga menyatu semua. Nah, sekarang konsekuensi lanjutannya, Pak, ya. Karena Arab Saudi sudah menetapkan 1 Zulhijjah malam Kamis yang lalu, kan 1 Zulhijjah. Malam Kamis ini sudah 8 Zulhijjah. 1 tambah 7 8. Ini sekarang malam Kamis 8 Zulhijjah. Berarti besok malam Jumat 9 Zulhijjah. Besok siangnya waktu wukuf di Arafah 9 Zulhijjah Jumat. Berarti 10 Zulhijjahnya hari Sabtu. Di Indonesia, Pak, waktu malam Kamis itu bulan tidak terlihat di seluruh wilayah. Karena bulannya tidak terlihat, maka diputuskanlah malam Kamis masih tanggal 30 Zulqa'dah. Karena itu tanggal 30 Zulqa'dah berarti 1 Zulhijjahnya besok malamnya, yaitu malam Jumat 1 Zulhijjah. Jadi malam Kamis ini tanggal berapa kalau di Indonesia? 7 Zulhijjah. Besok malam Jumat 8 Zulhijjah, ya. Malam Sabtu 9 Zulhijjah. Saya selalu sebut malam karena pergantian hari itu bentuk malam. Maka 10 Zulhijjahnya malam Ahad. Jadi kita lebarannya besoknya di hari Ahad itu. Nah, itu sebabnya sekarang pertanyaan lanjutannya, kapan kita puasa Arafah? Nah, itu kan pertanyaan lanjutannya, Pak, itu. Jadi sudah selesai masalah lebaran, Pak, ya, sudah selesai. Sekarang lanjutannya, kapan kita puasa Arafah? Untuk menjawab pertanyaan kapan puasa Arafah, mesti dipahami dulu apa itu puasa Arafah. Kan ini akan sangat menentukan Pak jawabannya. Apa itu puasa Arafah? Ternyata ulama kita punya 2 pendapat dalam menjelaskan apa itu puasa Arafah. Pendapat pertama mengatakan puasa Arafah itu adalah puasa yang dilaksanakan pada hari ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Alasannya apa? Ya kan Nabi sebut puasa Arafah. Arafah itu merujuk kepada padang Arafah, ya, merujuk juga kepada waktu wukuf di Arafah. Nah, kalau pendapat ini yang diikuti, berarti puasa Arafahnya pada hari Jumat. Tapi tunggu dulu, Pak, itu pendapat pertama. Nah, pendapat kedua, ada ulama kita yang mengatakan puasa Arafah itu tidak berkaitan langsung dengan persoalan wukuf di Arafah. Puasa Arafah itu adalah puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Alasannya apa? Saya mau maaf, ya. Kira-kira saja, mana yang lebih dulu disyariatkan, haji atau puasa Arafah? Kira-kiranya saja. Lebih dulu puasa, Pak. Lebih dulu puasa. Haji itu baru disyariatkan tahun ke-6 Hijriah. Itulah sebabnya Nabi haji cuma sekali saja. Padahal Nabi di Madinah itu kan 9 sampai 10 tahunan di Madinah, tapi Nabi haji cuma sekali. Karena disyariatkannya tahun ke-6 Hijriah. Itu pun Nabi tidak bisa langsung haji karena dihalang-halangi oleh penduduk Makkah yang waktu itu belum masuk Islam. Tahun ke-9 Hijriah baru Nabi haji. Sementara puasa Arafah sudah disyariatkan tahun ke-2 Hijriah.
Nah, pertanyaannya, kalau ternyata sudah ada puasa Arafah tahun kedua Hijriah, sementara hajinya baru disyariatkan tahun ke-6, berarti ini puasa Arafah yang tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima tidak berkaitan dengan wukuf di Arafah. Maka puasa Arafah itu adalah puasa pada tanggal 9 Zulhijjah, di mana orang puasa itu berada. Karena kita di Indonesia 9 Zulhijjahnya hari Sabtu. Tapi saya sering sampaikan begini, kalau ada di antara kita Pak yang puasa Arafah di hari Jumat, karena mengikuti pendapat ulama yang mengatakan puasa Arafah itu adalah puasa yang bersamaan dengan hari ketika wukuf di Arafah, insya Allah itu sesuai sunnah. Kalau ada yang puasa Arafah tanggal hari Sabtu karena mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa puasa Arafah itu puasa pada tanggal 9 Zulhijjah, insya Allah itu juga sesuai sunnah. Dan kalau ada yang berpuasa di hari Jumat, puasa juga di hari Sabtu, asal dia lebarannya hari Ahad, maka insya Allah akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Jadi paling bagus Pak kita puasa 3 hari lah. Besok Kamis, Jumat puasa lagi, Sabtu puasa lagi, asal lebarannya hari Ahad. Kalau lebarannya Sabtu, jangan lagi puasa di hari Sabtu. Ya, itu yang tidak boleh. Ya. Terus ini mohon maaf, jangan juga menakut-nakuti orang. Maksudnya menakut-nakuti orang. Kenapa kau masih puasa hari Sabtu? Nah, sudah ada yang lebaran. Berdosa itu berdosa. Ya, saya puasa hari Sabtu karena saya ikuti pendapat ulama yang menyatakan bahwa 10 Zulhijjah itu besok di hari Ahad. Hari ini belum 10 Zulhijjah, masih 9 Zulhijjah. Maka saya melaksanakan puasa Arafah sesuai pendapat ulama yang mengatakan puasa Arafah itu puasa di tanggal 9 Zulhijjah. Mudah-mudahan itu bisa menghilangkan keraguan ya. Saya kira itu untuk kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.